Dan sudah hadir bersama kita di studio CEO Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago, yang kita akan membahas gitu ya Bang. Apa kabar Bang Pangi? Kabar baik Mbak Zila. Alhamdulillah. Puasa lancar ya Bang ya? Lancar, Alhamdulillah. Baik Bang Pangi, kita sama-sama masih menunggu gitu ya Bang Pangi, pengumuman atau kejutan dari KPU. Menurut Bang Pangi, apa kejutan yang akan diberikan KPU hari ini? Saya pikir nggak akan ada daya kejut dalam penetapan rekapitulasi ini ya. Apalagi yang tinggal kan hanya Papua sama Papua Pegunungan, walaupun sebelumnya ada Maluku sama daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Nah artinya kemudian hasil antara realcon nanti juga tidak akan jauh berbeda signifikan menurut saya dengan masuknya dua provinsi tersisa Papua dan Papua Pegunungan. Tapi dengan adanya Papua kenapa selalu telat rekapitulasi nasional itu kan menarik sebetulnya. Ada apa gitu ya? Ada apa gitu. Persoalannya sama. Pemilunya dari 2019 juga Papua juga telat, karena sekarang telat lagi rekapitulasinya. Alasannya kan ada yang tidak mau tanda tangan, ada saksi yang nggak mau bersedia, kemudian ada yang protes di DPRD provinsi kabupaten kotanya lebih banyak karena suaranya hilang dan seterusnya, sehingga memperlama proses tahapan rekapitulasi itu, penetapan ini menjadi mengganggu tahapan lainnya termasuk penetapan hari ini. Ini syukur sudah datang hari ini pagi ini kan dari Papua. Artinya masih ada kemungkinan sesuai dengan deadline tanggal 20 Maret bahwa persis berarti sebelum nanti jam 12 lewat 1 menit. Kalau udah masuk 21 Maret. Nah, artinya sesuai dengan target deadline KPU 20 Maret penetapan rekapitulasi secara nasional. Nah, cuma persoalan di Papua ini kan sangat complicated saya lihat. Tadi ada masalah juga gitu ya Bang ya. Masalah demografi wilayah, kemudian persoalan konflik perang, kemudian bila bencana, kemudian transportasi publiknya, kemudian TPS yang nggak ada, terus DPT-nya yang nggak pernah valid menurut saya. DPT di Papua itu menurut saya ya kita fair saja, ada problem gitu kan. Apalagi dengan sistem noken ini kan baik ya Mbak Zila ya. Noken itu kan memberikan kewenangan, dia percaya kepada pemimpinnya, dia begitu ikut pemimpin lah, sampai nawatona taken for granted. Artinya apa yang diputuskan pemimpin dia ikut. Nah, sistem noken ini kan membuat complicated persoalan dalam rekapitulasi berjenjang bertingkat itu kan. Nah kemudian ada ketidaksesuaian data inputnya, ada yang permainan di inputernya, ada problem yang C1 plano nggak sesuai dengan hasil direkap di PPK-nya, dan itu yang membuat lama kan perjalanan. Rentang bentangan itu membuat rentang perjalanan yang cukup panjang dan itu problematik dan complicated gitu. Nah itu yang membuat persoalan begitu banyak di Papua. Makanya saya mengatakan kita bersyukur mereka bisa menuntaskan rekapitulasi nasional, membantu rekapitulasi terakhir walaupun provinsi terakhir secara nasional, karena memang tantangannya itu sama, persis sama. Tapi problemnya yang kita tidak pernah belajar adalah kenapa persoalan-persoalan seperti ini terus terulang di Papua? Nah itu yang harusnya diatasi, gitu kan ya, harusnya dideteksi, harusnya bisa diatasi. Tapi ternyata problemnya sama, persis sama, soal DPT-nya, soal suara tidak sahnya, kemudian sistem noken misalnya suara sah, misalnya surat suaranya 300, di nokennya bisa 1100. Nah itu kan ya memang jumlah orangnya kadang-kadang banyak yang datang kan, dia rombongan kan, dia menyerahkan kepada pimpinan, dia nyoblos gitu. Jadi makanya ada ketika kita quick count kan heran kita waktu data masuk di Foxpol itu, ini ada nomor, ada data TPS 1, kok semuanya 01 semua gitu, 02 nggak ada suaranya, 03 nggak ada suaranya. Awalnya kaget, ya noken berarti kan, karena dia bisa di TPS itu ya hanya satu aja pilihannya, nggak ada 02, nggak 03, salah satu saja gitu kan, sehingga begitu juga data masuk dari quick count kita juga kaget, nanti ini sistemnya noken. Jadi ini kearifan lokal, ini bagus untuk demokrasi kita juga, tapi ternyata kita tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa mendeteksi, tidak bisa mengantisipasi, sehingga wajar kemudian banyak tuduhan di report itu bahwa ada provinsi baru misalnya. Provinsi baru ini tujuannya ya dibuat, dipecah untuk mohon maaf istilah untuk penggelembungan, untuk menambah wilayah baru, untuk kepentingan pemerintah pusat, untuk meminta suara yang menang ini, akhirnya KPU-nya menyesuaikan, merapikan PPK-nya, bukan KPU-nya ya, oknum-oknum yang bermain, ada yang menyesuaikan, merapikan dokumen sesuai dengan perintah pusat misalnya. Itu sudah rahasia umum pembicaraan itu. Nah, jadi adanya penambahan provinsi ini untuk tujuannya untuk itu salah satunya. Itu yang santer pembicaraan publik, bukan saya yang ngomong.
bahwa ada tuduhan seperti itu. Nah, kalau dengan adanya tercecer seperti ini, persoalannya tidak settle, tidak sistem tidak siap, ya, itu kan berarti mengkonfirmasi, memverifikasi bahwa hal itu, ada problem memang gitu, potensi penggelembungan, manipulasi dan seterusnya, karena pengawasan nggak jalan. Terus ketika mereka hari ini kita lihat di live di KPU kan ada gagap gitu untuk menyampaikan semua kan, ada problem-problem yang tidak terurai, tidak teratasi. Dan itu tidak bisa dijelaskan begitu ya, baik itu dari KPU provinsinya sendiri, iya, provinsi nggak bisa menjelaskan, nggak bisa mengantisipasi dan tidak bisa menyampaikan ke publik apa masalahnya. Makanya kemarin kita juga bahaya nih kalau rekapitulasi ini ternyata di Papuanya nggak selesai, kemudian petugas komisioner nggak sampai di KPU pusat, nggak ditetapkan. Berarti kan bahaya pemilu kita gitu kan. Nah, tapi syukurlah hari ini KPU udah sampai, walaupun memang dalam hitungan pemilu katanya kan aturan regulasinya, walaupun saksi tidak tanda tangan, tidak setuju, tetap sah hasil pemilu itu tetap ditetapkan hasilnya, rekapitulasinya berdasarkan undang-undang yang ada di sistem pemilu kita. Sistem pemilu, baik. Kalau tadi kan ini masih berlangsung gitu ya, ngomongin Papua Pegunungan kan, kita lihat juga di luar KPU juga seperti yang bisa dilihat di layar gitu ya, Bang Pangi, masa juga sudah mulai penuh gitu ya, mereka menuntut, ada yang menuntut pemilu curang lah dan segala macam, sampai untuk menurunkan atau menurunkan ketua KPU dan segala, intinya mereka menuntut bahwa pemilu ini jangan sampai curang gitu. Gimana Bang Pangi melihatnya? Jadi begini soal istilah pelanggaran ini Mbak, kecurangan ini Mbak Zila. Intinya kalau dengan 26 ya, anggaplah 27 dengan Pak Prabowo 28, Anies 26, 24 lah persen ya. Itu untuk merubah, itu kan angka 78 juta dengan 30 juta itu kan jauh sekali ya. Artinya untuk merubah hasil pemenang itu tiba-tiba 01, 03 kan nampaknya akan kesulitan di situ. Itu yang disebut dengan kalkulator statistik kuantitatif, based on kuantitatif. Tapi kalau kemudian ada hari ini yang gelisah, ada yang muazin kebangsaan, menyuarakan soal adanya pemilu intimidasi, ada mobilisasi, ada penggunaan abuse of power, penyalahgunaan anggaran dana bansos, BLT yang dibagi sebelum 14 Februari dan angkanya dahsyat 496 triliun misalnya. Kemudian ada persoalan rekapitulasi jenjang bertingkat yang bermasalah, adanya suara hilang, penggelembungan dan seterusnya. Kemudian adanya soal diskriminasi, adanya soal kemudian aparat desa ini mobilisasi, adanya pelanggaran konstitusi di MK ketika syarat calon wakil presiden diturunkan, dan itu menjadi konsen perhatian di PBB soal netralitas Pak Jokowi dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itu kan tidak boleh juga dianggap sebagai angin lalu, tidak dianggap penting, ya seperti anjing bengonggong kafilah berlalu. Padahal hasil misalnya gugatan mereka yang demonstrasi hari ini kan juga tidak berdarah seperti 2019. 2019 nggak main-main, itu peluru tajam semua, itu pelanggaran HAM sebetulnya di KPU, di Bawaslu. Bahkan kalau seandainya 2019 itu ada cerita, kalau Pak Prabowo nggak turun di ke lapangan hari itu, banyak yang akan makan korban. Bahkan ada yang bilang, Pak Prabowo bilang, udah saya ngalah, tapi jangan bunuh rakyat gitu. Udah, karena dia masih punya anak, punya istri, punya keluarga kan. Itu banyak korban jiwa, banyak meninggal. Nah, kalau sekarang demonstrasi ini kan menurut saya dalam masih tahap wajar dan masih normal sih menurut saya sih sejauh ini per hari ini ya Mbak Zila ya. Per saat ini gitu ya, per sore ini. Tetapi persoalan kecurangan, pelanggaran itu kan nggak boleh dianggap angin lalu, tidak menjadi perhatian atensi kita. Harus diperhatikan serius. Dan ini kan tidak akan merubah hasil Pilpres juga, tidak akan mengulang pemilu juga misalnya. Tidak juga ada arah intensitas untuk pemakzulan kan enggak. Tapi ada problem dengan demokrasi, kualitas demokrasi kita yang pemilunya dianggap misalnya ada indikasi partisan, tidak fair, diskriminatif, intimidasi dan seterusnya. Nah, yang disuarakan oleh para demonstrasi yang hari ini soal pemilu curang, saya melihat ada kualitas, bukan soal angka tadi, bukan soal pemenang, bukan soal jumlah suara, tapi soal bagaimana proses demokrasi ini yang semestinya itu menjadi pembelajaran. Tujuannya apa Mbak Zila? Supaya nanti di 2029 hal-hal yang semacam ini tidak terulang kembali, dan itu menjadi rekomendasi perbaikan. Itu yang saya katakan. Hak angket itu baik nggak? Baik sebetulnya hak angket. Kemudian di MK ada sengketa, tapi kalau kemudian rekomendasinya bagus untuk perbaikan pemilu kita pada yang akan datang, apa salahnya gitu? Kan itu juga bukan untuk mendelegitimasi hasil pemilu, tapi hanya untuk memberikan rekomendasi, memperbaiki sistem pemilu kita yang hari ini kita harus akui katanya pemilu yang paling brutal misalnya.
Itu kan harus divaliidasi, diverifikasi, dikonfirmasi, ditunjukkan faktualnya, faktanya, dokumennya, bahwa benar, buktinya, bahwa benar. Tapi ini. kalau di panggung MK, di panggungnya hak angket juga bisa membuktikan bahwa itu tidak benar tuduhan itu. Justru membersihkan tuduhan yang selama itu dianggap katanya pemilunya intimidasi, pemilunya diskriminatif, pemilunya brutal, pemilunya penyalahgunaan anggaran. Makanya saya katakan seringkali Mbak Zila, misalnya di hak angket. Hak angket itu kan luar biasa sebetulnya, itu membuka data, transparansi, mengapungkan semua masalah yang ada, supaya kita tahu apa yang perlu diatasi ke depannya, apa rekomendasi, apa perbaikan, apa yang perlu tidak boleh terjadi lagi. Misalnya hari ini, persoalan udah jelas Mbak Zila, soal rekapitulasi berjenjang bertingkat itu sumber masalah kan? Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Adalah disitulah di KPPS, naik ke PPK, ada penggelembungan, ada suara hilang, ada suara tidak sah bertambah, ada inputer PPK-nya main. Itu kan masalah dari pemilu ke pemilu, dari musim durian, musim rambutan sampai musim manggis. Masalahnya kan itu aja. Hanya cuma ganti komisioner saja Mbak Zila. Tapi tidak bisa diatasi sampai sekarang. Itu terus terulang. Itu kata orang, kalau agama saya mengatakan orang yang masuk lubang pada lubang sama, masuk lagi lubang yang sama. Itu kan sama, bukan lagi onta ya, tapi itu udah kayak apa namanya keledai kan, mengulangi kesalahan yang sama. Jadi elit pejabatnya undang-undang kitanya jadi keledai semua. Masalahnya sama. Rekapitulasi berjenjang bertingkat, disitulah ada proses manipulasi, penggelembungan dan seterusnya. Dan itu itu yang kan harus dipikirkan. Nah, ide kita bagusnya rekapitulasi berjenjang bertingkat ini harus dihentikan. Kedepannya rekapitulasi itu cukup di KPPS, cukup di TPS. Itu yang dilaporkan rekapitulasi secara nasional. Berarti nggak ada lagi perubahan-perubahan di tingkat kecamatan, di kabupaten. Berarti kalau tadi Bang Panggi bilang kita sebenarnya seperti melakukan kesalahan yang berulang begitu ya, analogi seperti keledai tadi gitu. Ini berarti yang salah sistemnya atau pengaruh atas sistemnya? Karena kalau misalnya kita lihat sistem, tadi Bang Panggi menyebut berganti komisioner 2019 ke 2024 sudah berganti, tapi kesalahan itu tetap ada gitu. Ya, itu yang saya katakan Mbak Zila. Ada juga elit pejabat kita sudah menikmati dengan aturan regulasi ini. Karena mereka punya peluang untuk melakukan kecurangan. Kalau sistemnya ganti dengan sistem yang saya sampaikan tadi, mereka banyak juga nggak siap. Itu seperti undang-undang atau regulasi yang dibuat seperti senjata makan tuan. Nah itu jadi kenyamanan itu membuat mereka tidak mau merubah gitu. Padahal kita di beberapa negara maju itu udah rekapitulasi itu nggak ada berjenjang-jenjang kayak begini, udah langsung di TPS udah. Apalagi yang elektronik itu kan langsung rekapitulasi nasional, nggak ada lagi perubahan. Di mana suara bertambah? Kotak suaranya ada, bisa dibuka, ada tanda tangannya, situ ada C1 planonya. Apa yang mau dimanipulasi, Mbak? Nggak ada. Tapi logika itu kenapa dibuat bertingkat? Pertama biaya pasti mahal, karena banyak penelitiannya kan, petugas KPPS, PPK naik lagi. Yang kedua pasti ada manipulasinya. Jenjang itu tadi makanya ada yang protes, kayak di Jawa Barat. Ada 60 suara salah satu partai hilang. Nasdem kalau nggak salah, 600 suara. Persoalannya kan ada di PPK, ada penggelembungan kan. C1 planonya nggak ketemu, nggak kesesuai kan, itu kan pidana sebetulnya. Tapi dibiarkan. Bahkan ada juga yang bahkan pamer, dia udah curang pamer di media sosial, dia mencoblos gitu dengan bangga. Itu kan udah krisis yang berat itu peradaban kita hari ini, memprihatinkan itu Mbak kalau itu terjadi. Mbak bangga mereka melakukan kecurangan dan video itu viral gitu. Jadi bukan revolusi mental tapi ke belakang Nah, termasuk tadi misalnya MK, jalan MK itu kan hak konstitusional juga. Walaupun di awal Mbak Zila banyak yang protes, misalnya bilang MK ini untuk apa gitu kan, ada paman misalnya. Tapi sekarang ada harapan di MK misalnya, kita ingin membuktikan TSM ini bisa dibuktikan secara empirik objektif dengan data, dengan bukti yang mereka punya, dengan saksi yang mereka bisa di MK diselesaikan. Sebenarnya di MK menurut saya kekuatan politiknya udah kelihatan ya. Apelasi MK-nya itu hakim-hakim MK juga kebaca. Dan beban mereka juga akan ketahuan di situ. Nah, saya tidak tidak terlalu yakin untuk itu gitu sebetulnya. Tapi minimal Mbak, ketika orang MK memanggil saksi ya, walaupun saksi di MK itu kan terbatas, waktu terbatas. Makanya tadi memanggil saksi misalnya di hak angket itu kan luar biasa Mbak. Kalau misalnya hak angket itu 1 bulan, misalnya ahli IT dia datangkan, Sirekap yang buat Sirekap. Kenapa ahli IT-nya nggak siap? Setel, biaya mahal, dibayar dari pajak negara. Kenapa grafiknya bisa hilang? Kenapa artificial intelligence gagal membaca data? Yang 300 TPS suatu suara maksimal, kok bisa ada yang 800, ada yang 3000? Berarti IE-nya istilahnya non sampling error, ada problem pada IT-nya. Itu kan harus ditanya, Mbak.
kita ingin harus tahu kan. Audit forensik, Asal digital diaudit, forensik ya. itu yang nggak dilakukan sama KPU. Nah, itu harus dilakukan oleh DPR kan, supaya tahu apa, karena itu dibayar dari pajak negara kan. Nah, kalau di MK Mbak Zila itu kan terbatas. MK kan saksi aja dilarang banyak-banyak. Baik. Nah, kalau di DPR belum nanti diundang Menteri Keuangan. Menteri Keuangan nggak sedikit. Baik, baik. Bang Panggi nih kalau kita ngomongin ini masih menanti gitu ya, tapi ada capres nomor 1 Anies Baswedan gitu ya, ini tadi Vespaan bareng sama pasangannya Gus Imin gitu dari rumahnya kediamannya Gus Imin, jalan tadi naik Vespaan ke Ben Hill nyiapin takjil, ini kayaknya santai gitu ya. Vespanya yang keren ya. Atau calon presidennya. Kan? Jadi ini mereka Vespaan, mereka beli takjil ke pasar Ben Hill, memang Ben Hill terkenal juga nih. Jadi kita ngomongin. Saya bagus ini. Jadi walaupun udah presiden sudah selesai pemilihannya, tapi tetap kampanye gitu. Nah itu bagus. Berarti kan kampanye mereka nothing tulus. Di tengah isu keretakan antara PKB dan kan biasanya tradisi lama kita, ini tradisi iman lama ya, iman politik kita. Habis kampanye bubar kan? Bubar ya. Nah, ini habis kampanye masih kampanye kan bagus. Jadi masih menemui rakyat, masih datang walaupun hasil rekapitulasi penetapan hari ini sudah dipastikan udah nggak menang kan gitu. Nggak akan jauh dengan hasil real count yang selama ini telah beredar gitu. Tapi tetap mereka quick count dengan real count. Ya. Jadi mereka tetap kompak begitu, tetap menunjukkan. Jadi bagus ini. Apa menurut Bang Panggi, apa pesan yang akan disampaikan dengan tetap mereka bersama di tengah isu-isu keretakan dan timnas yang udah mulai nggak tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya gitu. Iya, artinya itu kan membawa angin segar, semangat baru bahwa presiden itu hanya memang masih ada tahapan, ya kan udah habis. Tapi ini kan masih dikawal, tapi karena memang masih penetapan rekapitulasi. Tapi yang begini-gini ini kalau keliling Indonesia, itu kan masih jadi asik gitu. Kita jadi menarik. Oh ternyata memang kita punya calon presiden yang mereka datang menemui rakyat tidak hanya pada waktu kampanye, Mbak Zila. Tapi setelah kampanye selesai pun mereka tetap memaintain hubungan dengan baik dengan masyarakat, tetap masih menyapa, menyalami, datang bertemu rakyat face to face, apalagi dibeli jajanannya kan dia senang, Mbak. Nah, hal-hal semacam ini tradisi baru menurut saya. Jadi presiden hajatan pilpres biar selesai. Tapi model kayak begini, saya ini bagus gitu. Kapan perlu bisa keliling Indonesia lagi gitu. Kayak memang ada beberapa kesempatan Pak Anies juga mungkin tetap tapi pisah gitu ya. Pak Anies tetap menjalankan keliling daerah begitu, meskipun nggak sama Gus Imin, tapi dia tetap karena begini Mbak Zila, mereka ini kan anggaplah mereka investasi politik masih panjang. Pak Prabowo itu 3 kali pemilu, hampir 4 kali pemilu untuk kalah ya. Dan mereka ini kan generasi nanti setelah Pak Prabowo, setelah nggak ada, kan mereka punya peluang kan ke depan. Jadi saya pikir ini bagus mereka menjalankan gaya baru, model baru, habitus baru. Ini habitus yang berkelas menurut saya. Sehingga nanti masyarakat akan menilai bahwa mereka tuh datang tidak hanya ketika punya kepentingan. Kepentingannya kan titik pertemuan kepentingannya, persamaan kepentingannya, yang satu butuh aspek elektoral, yang satu butuh uang, butuh suara, butuh disalami, butuh bertatap muka kan gitu. Nah, saya pikir mereka juga masih punya masa depan untuk Indonesia di 2029. Jadi kalau mereka masih bisa memaintain hubungan itu baik ya sampai 2029, jangan lupa, jangan-jangan ya bukan berarti nanti bisa jadi mereka adalah calon presiden yang kuat gitu untuk 2029. Jadi biar pilpres selesai, biar jadwal kampanye kan udah nggak ada lagi. Tapi seperti mereka kampanye hari ini kan gitu kan. Mereka tetap berinteraksi dengan ini. Baik. Tapi ini memang sesuai berarti ya dengan slogan perubahan gitu, karena memang mereka menciptakan tadi benar kata Bang Panggi habitus baru yang menyegarkan gitu dibandingkan dengan yang lain-lain. Ini kalau kita lihat juga nih Bang Panggi, selain tadi pasangan capres nomor 1 lagi beli takjil gitu ya, ini ada juga di kondisi suasana di depan KPU masih rame. Lalu sementara itu juga di KPU, di gedung KPU-nya juga di dalamnya masih terus melakukan rekapitulasi ya, ini di Papua Pegunungan begitu. Masih ramai, tapi kalau kita lihat masanya juga nggak gitu ini ya Bang Panggi ya. Kalau di DPR juga ada Bang Panggi. Ya saya lihat itu masih dalam konteks normal, masih wajar ya. Karena yang mereka suarakan kan sebetulnya bukan soal menang kalah atau berapa persen. Ini kan soal ada problem yang perlu diatasi. Nah itu yang tadi saya bilang. Soal di KPU tadi dia bawa. Kalau KPU misalnya MK kan mendatangkan saksi terbatas Mbak Zila. Bahkan saksi ahlinya 2 orang gitu.
Nah, sementara kita butuh misalnya ahli IT dari Sirekapnya. Menteri Keuangannya juga dihadirkan soal misalnya penyalahgunaan membebankan fiskal dengan anggaran 496 triliun dibagi diguyur di sebelum pemilu. Bansos untuk apa misalnya kan? Menteri Dalam Negeri soal aparat desa misalnya. TNI Polri juga bisa dipanggil. Ada di daerah-daerah yang dianggap tidak dianggap tidak terlalu netral misalnya. Kemudian KPU bisa dipanggil, Bawaslu bisa dipanggil. Banyak, Mbak. Kalau itu dipanggil, dilabkan itu, kalau misalnya 20-30 saksi itu dipanggil, itu bisa sebulan juga itu. Lebih hebat daripada live-nya Kopi Sanida itu menurut saya. Nah, hal-hal yang semacam itu kan publik jadi tahu apa sebetulnya terjadi. Nah, di panggung itu, waktu yang paling tepat, momen atau waktu emas yang paling tepat untuk membuktikan semua tuduhan. Mengkonfirmasi yang merasa selama ini dituduh curang, dan merasa selama ini bahwa kecurangan nggak ada, dibuktikanlah di situ gitu. Jadi makanya menurut saya hak angket itu adalah peluang yang sangat bagus untuk memberikan rekomendasi perbaikan pemilu-pemilu yang akan datang. Nah di MK juga bisa gitu, tapi MK tadi lagi-lagi soal saksi aja terbatas dan tidak bisa memuaskan kita membuka semuanya. Saksi didatangkan gitu kan. Belum lagi soal trust isu ke MK-nya sendiri gitu ya. Nah, belum katanya tadi trust isu ada pamannya lah, ada ininya, kemudian memulihkan Mbak Zila kan tahu memulihkan animo trust publik, kepercayaan publik kan nggak mudah juga. Menumbuhkan kembali bahwa mereka dari distrust menjadi trust building itu nggak gampang gitu. Apalagi mereka sebelumnya nggak terlalu percaya sama MK karena ada pamannya, mereka maunya hak angket kan gitu karena distrust terhadap MK-nya itu. Gitu. Tapi hak angket seberapa besar sekarang peluangnya? Kalau kita lihat juga tadi Koalisi Perubahan sudah sepakat begitu ya, tinggal beberapa partai juga sudah sepakat, tinggal menunggu PDI Perjuangan bergerak untuk hak angket ini. Seberapa besar akan berjalan hak angket ini? Saya sepakat bahwa hak angket itu akan mulus, akan berjalan dengan lancar kalau PDIP yang pasang badan, yang membuka jalurnya, trayeknya. Nah itu juga yang dikatakan yang lain, banyak prediksi waktu itu mengatakan hak angket ini tidak akan berjalan mulus karena tidak ada PDIP di depannya gitu. PDIP justru nggak tahu di mana di belakang. Tapi kemudian belakangan PDIP kan sudah menjelaskan bahwa kami solid, kami masih konsisten bahwa kami akan memperjuangkan ini untuk membuka. Makanya sebenarnya itu PDIP hanya untuk mengapungkan semua masalah yang ada, yang sistematis itu, soal soal inputan, rekapitulasi dan soal pengarahan-pengarahan, kemudian ada dan aparat dan seterusnya. Itu kan waktu yang paling tepat. Nah, oleh karena itu, kalau kita mencermati sejauh mana secara kekuatan politik hak angket memang tidak mudah ternyata. Karena memang di situ masih ada persamaan kepentingan yang jaga-jaga. Yang satu punya kepentingan masih seolah-olah dapat menteri nih partainya, sehingga mereka nggak mau terlalu progres. Jadi masih jadi mereka lagi masih tarik ulur, masih menjaga kepentingan. Karena bagi mereka hak angket ini juga tidak akan ujungnya ya tetap presiden tetap dilantik, Pak Prabowo tetap jadi presiden. Mereka rugi karena nggak menteri mereka dari partai mereka nggak dipilih menterinya. Nah itu mereka masih pertimbangkan itu, maka mereka tegang-tegang kendor, jadi tarik ulur gitu. Jadi kan. Nah sementara yang paling keras hari ini kan cuma PKS sama PDIP yang nampak, tapi belakangan PDIP juga ada panas dingin juga kan, bahkan ada Mbak Puan statement yang menarik bahwa kami siap menang siap kalah misalnya. Kemudian ada juga kita harus kembalikan tradisi itu bahwa di dalam pemilu kita harus siap menang dan siap kalah. Itu kan juga memberikan sinyal kode bahwa ternyata hak angket tidak akan semulus itu, di PDIP pun tidak solid gitu kan. Tapi banyak juga mengatakan, PDIP solid, PDIP akan memperjuangkan ini untuk membuka semua bau-bau amis ini gitu, aib politik ini kan. Nah, itulah yang kemudian menurut saya sangat menarik, baik MK maupun hak angket itu adalah perjuangan konstitusional, perjuangan politik yang menurut saya sama-sama berkelas, sama-sama baik, dan kedua jalan itu menurut saya harus diambil. Untuk tujuan mulia, bukan untuk tujuan impeachment, bukan untuk tujuan untuk merubah hasil pemilu, tidak. Tujuannya adalah kita ingin indeks demokrasi kita naik kelas,
sistem pemilu kita lebih settle, Kualitasnya membaik. kualitas demokrasi kita membaik. Gitu. Oke, tapi kalau kita lihat hak angket gitu ya, tadi yang Bang Panggi bilang ya itu tarik ulur karena ada kepentingan ini. Tapi seberapa besar nanti hak angket menurut Bang Panggi gitu kalau ngelihat situasi sekarang ya Bang ya dengan pergerakan politiknya gitu kan cawe-cawenya gitu, hak angket akan membuka semua kecurangan dan yang tadi Bang Panggi jelasin. Ya makanya hak angket ini katanya kan setelah penetapan 20 Maret ini akan dimulai. Tapi sebetulnya kan kemarin ada juga mengatakan pandangan perspektif publik mengatakan hak angket ini loyo atau hak angket mengalami patahan di tengah jalan atau hak angket digembosin atau hak angket ini seperti bunga yang layu sebelum berkembang dan seterusnya. Itu sentimen-sentimen itu ada ya. Tapi kemudian partai-partai mengatakan kami masih solid. Jadi sekarang kita lihat saja sebenarnya kan kalau sudah penetapan rekapitulasi ini sebenarnya kan secara semangat itu kan nuansa kebatinan menurun sebetulnya karena sudah ditetapkan rekapitulasi. Justru angket itu akan menarik ketika sebelum penetapan rekapitulasi ini secara nasional kan. Apa susahnya mencari 20 orang, 2 praksi ya. 20 orang tanda tangan bisa mengajukan angket dengan mengajukan syarat apa yang mau digugat. Kan nggak susah sebenarnya. Tapi ternyata faktanya susah nggak? Susah. Buktinya 20 tanda tangan nggak ada sampai sekarang kan gitu. 2 praksi nggak ada. Yang kita inginkan asumsi dukung banyak, tapi yang tanda tangan kan belum ada. Alasannya kemarin kan banyak yang lagi di luar negeri. Ada yang lagi fokus mengawal suara DPR-nya supaya kursinya nggak hilang seperti P3 misalnya. Oh kita nggak mau sibuk-sibuk angket ternyata P3 nggak lolos, maka kita harus kawal nih gatekeeper jaga gawang supaya suara kita nggak hilang nih, supaya kita lolos ambang batas 4% seperti P3 alasannya begitu. Ada juga partai kita tunggu aja rekapitulasi final nanti baru kita akan mengajukan hak angket.